Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Marita Laras dari BKT 5A Politeknik Negeri Jakarta. Berkaitan dengan mata kuliah akuntansi perbankan 2, saya akan menjelaskan materi tentang inkaso valuta asing. Oke, yang pertama itu definisi inkaso. Apa itu inkaso atau collection? Inkaso adalah jasa layanan penagihan warkat, baik cek atau biliet giro yang diajukan nasabah kepada pihak ketiga atau bank yang berada di tempat lain atau kota lain atas warkat yang diajukan nasabah untuk ditagihkan atau dicairkan kepada bank tertarik, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Jadi kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank atau antar cabang si bank sendiri yang berada di luar wilayah clearing atau berada di kota yang berbeda. Atau dapat dengan kata lain, transaksi inkaso adalah penagihan cek atau biliet giro oleh suatu bank yang berada di wilayah suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di suatu wilayah clearing atau kota yang berbeda. Lalu, bagaimana dengan inkaso warkat valuta asing? Nah, inkaso warkat valuta asing adalah salah satu bentuk layanan penagihan kepada suatu bank yang berada di luar negeri atau di dalam negeri atas warkat valuta asing yang diajukan nasabah untuk ditagihkan atau dicairkan kepada bank tertarik baik secara langsung ataupun melalui perantara atau collecting agent. Nah, mata uang yang digunakan dalam inkaso warkat valuta asing ini pada umumnya tergantung koresponden bank. Contohnya itu seperti US dollar, Singapore dollar, Australian dollar, dan lain sebagainya. Selanjutnya apa sih manfaat dari inkaso? Nah, manfaat dari inkaso ini kalau bagi nasabah yang pertama menghemat biaya transaksi penagihan. Tentu saja jika nasabah menagihkan sendiri warkat yang dimilikinya, apabila berada di luar negeri, maka akan menelan biaya yang sangat besar. Dengan memakai jasa inkaso, biaya yang dikeluarkan jasa inkaso lebih kecil dibandingkan dengan si nasabah ini menagihkannya sendiri. Lalu menghemat waktu proses transaksi. Nah, selain biaya yang diperlukan mahal, apabila menagih sendiri juga memerlukan waktu yang lebih lama. Dengan memakai inkaso, maka dapat menghemat waktu dan waktunya yang diperlukan hanya sedikit. Lalu menghindari risiko kehilangan. Terhindar dari risiko kehilangan ini dengan pemakaian jasa inkaso. Termasuk bisa saja misalnya kalau menagihkan sendiri itu bisa saja seperti kerampokan atau kehilangan dikarenakan sebab lainnya. Sedangkan bila melalui inkaso ini dapat dihindarkan dari risiko kehilangan. Selanjutnya, bagi bank, apa sih manfaat inkaso? Yang pertama, pendapatan komisi. Yang kedua, adanya pengendapan dana inkaso sejak dapat ditagih sampai dicairkan oleh pihak dana penarik. Yang ketiga itu sarana promosi dengan meningkatkan pelayanan. Lalu, apa saja jenis inkaso? Jenis inkaso itu ada yang pertama, clean collection. Dilihat dari jenisnya, clean collection, yaitu inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan transaksi tanpa dilampiri dokumen apapun selain dokumen keuangan, contohnya cek, biliet giro, ataupun surat berharga lainnya. Sedangkan documentary collection, yaitu inkaso dengan warkat lampiran, yaitu amanat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung. Contohnya seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, atau surat-surat lain yang disetujui oleh bank. Selanjutnya dilihat dari lalu lintas dana. Itu dibagi dua, yaitu inkaso keluar dan inkaso masuk. Apa sih inkaso keluar? Inkaso keluar atau inward collection adalah transaksi atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Nah, transaksi ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso itu berhasil.
Lalu ada inkaso masuk atau award collection. Inkaso masuk adalah tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Lalu dilihat dari mekanismenya dibagi dua, yaitu melalui bank lain dan melalui cabang bank sendiri. Kalau melalui bank lain itu, transaksi yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Lalu kalau melalui cabang bank sendiri ini, transaksi yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Jadi memiliki cabang bank di luar kota ya untuk melakukan inkaso. Selanjutnya apa saja sih warkat valuta asing yang dapat diinkasokan? Yang pertama itu ada company check. Company check itu atau cek perusahaan yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk perusahaan. Nah, biasanya ini adalah cek umum yang biasanya memang bisa dilakukan inkaso. Nah, lalu ada bank draft. Bank draft ini cek yang diterbitkan oleh bank untuk dapat ditarik oleh perorangan atau perusahaan atas dana yang telah di-cover oleh bank penerbit. Lalu yang ketiga ada traveler check. Cek traveler check atau TC yaitu cek yang dikeluarkan oleh bank untuk bisnis atau perjalanan. Lalu yang keempat, personal check drawn on Singapore banks only, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk perorangan dan dapat ditarik dan hanya tertarik pada bank Singapura. Jadi itu khusus di bank Singapura. Lalu, siapa saja pelaku inkaso? Di sini ada 5. Yang pertama itu prinsipal. Prinsipal yaitu pihak yang memberikan amanat kepada bank untuk menagihkan warkat berharga yang dimilikinya kepada si tertagih. Yang kedua ada remitting bank, yaitu bank yang diberikan oleh nasabah untuk mengirimkan atau menagihkan warkat-warkat berharga yang hendak diinkasokan. Lalu yang ketiga ada presenting bank, yaitu bank yang menerima tagihan inkaso dari remitting bank. Nah, presenting bank inilah yang menerbitkan warkat berharga yang diinkasokan. Lalu ada collecting bank, yaitu bank-bank yang terlibat dalam proses inkaso. Selain itu juga ada drawi, yaitu pihak yang tertagih yang mengeluarkan warkat berharga kepada prinsipal atas transaksi yang sudah mereka lakukan. Jadi yang memiliki hubungan transaksi itu adalah prinsipal dan drawi. Nah, bank si prinsipal itu adalah remitting bank dan bank si drawi itu adalah presenting bank. Selanjutnya, flowchart atau bagan dari proses inkaso luar negeri. Itu contohnya yang pertama itu ada hubungan antara prinsipal kepada Bank NSC Surabaya itu pada nomor 1. Di sini dijelaskan bahwa nasabah Bank NSC Surabaya mengisi aplikasi permohonan inkaso pada Bank NSC Surabaya untuk memerintahkan menagihkan warkat yang diterbitkan oleh Citibank New York kepada si tertagih di New York. Lalu, pada proses kedua, antara Bank NSC Surabaya yaitu sebagai remitting bank kepada Bank NSC Kantor Pusat Jakarta yaitu sebagai collecting bank adalah Bank NSC Surabaya membuat surat pengantar inkaso dan mengirimkannya bersama-sama dengan warkat yang hendak ditagihkan ke Bank NSC Kantor Pusat Jakarta melalui pos maupun jasa ekspedisi. Inkaso ke luar negeri ini harus melalui kantor pusat bank yang bersangkutan karena yang mempunyai hubungan depositori koresponden dengan bank di luar negeri hanyalah kantor pusat bank di Indonesia. Lalu yang ketiga itu dari Bank NSC Kantor Pusat Jakarta kepada Citibank di New York yaitu sebagai presenting bank. Setelah Bank NSC Kantor Pusat Jakarta menerima surat pengantar inkaso dan warkat inkaso dari Bank NSC Surabaya, kemudian menagihkan kepada nostronya Citibank New York melalui jasa ekspedisi, guys. Jadi di sini ada rekening nostro. Lalu
proses yang keempat dari Citibank New York, dia ke si drawinya, si tertagih yang berada di New York. Nah, Citibank New York ini menerima warkat inkaso dari Bank NSC Kantor Pusat Jakarta, kemudian mendebit rekening si tertagih pada Citibank New York. Lalu habis itu ada proses yang kelima, yaitu dari drawi menuju kembali lagi ke Citibank New York, yaitu proses dan setelahnya dipastikan dana hasil tagihan inkaso tersebut berhasil ditagih. Jadi dana dari si drawi ini sudah masuk ke Citibank New York. Lalu di proses ke-6, maka dana tersebut akan dikreditkan kepada rekening Bank NSC Kantor Pusat Jakarta padanya. Jadi masuk ke rekeningnya si Bank NSC. Setelah Citibank menerima dana dari drawi, dia meneruskannya kepada Bank NSC. Selanjutnya, setelah rekening Bank NSC Kantor Pusat Jakarta pada Citibank New York dikreditkan karena hasil inkaso tersebut, maka Bank NSC Kantor Pusat ini mengirimkan hasil inkaso tersebut ke Bank NSC Surabaya. Jadi setelah menerima dana dari Citibank New York, si kantor pusat ini mengirimkan ke Bank NSC Surabaya untuk selanjutnya akan diserahkan kepada si penagih, yaitu di poin ke-8. Seperti itu untuk alur inkaso antar bank luar negeri. Selanjutnya, hal apa saja sih yang harus diperhatikan? Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap inkaso keluar dengan tujuan luar negeri atau falas antara lain. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan KYC atas nasabah yang akan mengirimkan warkat untuk diinkasokan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pengisian aplikasi inkaso falas dan cocokan dengan warkat. Yang ketiga, memastikan bahwa teller telah melakukan pemeriksaan warkat falas dengan menggunakan lampu ultraviolet. Jadi harus dipastikan menggunakan teknologi ultraviolet untuk memeriksa warkat falas tersebut, apakah asli atau tidak. Lalu yang keempat, melakukan pemeriksaan kelengkapan data-data pendukung. Jika diperlukan, maka data-data pendukung itu harus diperiksa. Lalu yang kelima, memastikan bahwa warkat falas telah di-endorse pada bagian belakang warkat dan cocokkan dengan bukti identitas. Bagian belakang warkat juga harus diperiksa. Lalu yang keenam, memastikan bahwa aplikasi permohonan inkaso falas telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh, berikan paraf pada bukti pengiriman dokumen. Dan yang terakhir, pastikan telah dilakukan pengiriman dokumen, yaitu aplikasi setoran inkaso dan warkat ke bagian remittance. Nah, semua hal ini harus benar-benar diperhatikan baik oleh teller ataupun bank-bank yang menerima warkat ataupun harus melakukan inkaso. Nah, sekian penjelasan saya mengenai inkaso falas atau inkaso valuta asing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.